Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Silahkan dipersiapkan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tata Ibu yang membawa bukunya boleh dibuka kalau di Rohikul Maktum itu halaman 60. Kalau itu mah di yang putih ya, Kekuasaan Hijaz judulnya. Kekuasaan Hijaz. Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan Bapak Ibu semuanya ya. Dulu sebelum terjadinya revolusi pemerintahan, itu ada dua cara pemerintahan. Itu ya. Terakhir kita menjelaskan sampai ke nasab ya, yang bersambung ke Nabi. Kita jelaskan dulu bentuk-bentuk pemerintahan zaman dulu. Yang pertama itu adalah para raja, ya, yang sudah memiliki wilayah dan otoritas. Siapa saja raja-raja ini? Ada raja di Syam, ada raja di Yaman, ada raja di Persia, ada juga raja di Habasyah. Semua ini punya pemimpin-pemimpinnya sendiri, dan nama-nama setiap raja ini beda-beda. Kalau di Syam itu disebut Herakl atau Kaisar karena dipimpinnya oleh orang Nasrani. Agamanya agama Nasrani, kata Ibu ya. Atau sering disebut juga Bizantium. Ada Bizantium di bumi Syam, ada di Bizantium di daerah Turki kalau sekarang. Jadi kebagi dua, timur dan barat. Kemudian kalau di Yaman itu namanya tuh apa ya? Kalau di Yaman namanya siapa ya? Lupa lagi kalau di Yaman. Tapi kalau di Habasyah namanya Najasyi. Kemudian di Persia namanya Kisra. Jadi nama-nama itu teh gelar raja gitu. Kalau di Mesir Firaun. Jadi nama Firaun itu teh bukan nama personal, nama perorangan, tapi nama sebuah gelar pemimpin, nama raja. Jadi Firaun. Waktu kejadian sama Nabi Musa, itu Firaunnya namanya Ramses II. Gitu ya, Ramses II. Jadi itu teh nama-nama raja. Yang kedua, itu kan bentuk dari pemerintahan tadi dipimpin satu oleh raja-raja. Yang kedua
para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku. Mungkin ini tidak punya mahkota, seperti raja tadi dinobatkan turun-temurun dari anak cucunya, seperti itu. Beda dengan suku-suku atau kabilah, tapi kekuasaan dan hak-hak istimewanya mirip seperti raja. Namun mereka ini freedom, artinya memiliki banyak kebebasan karena tinggal di Jazirah Arab. Hikmah tinggal di Jazirah Arab yaitu tidak dijajah. Nah, bahasa singkatnya tidak dijajah oleh bangsa lain, karena bangsa lain itu tidak tertarik untuk menjajah kota Arab. Nah, kota Arab, menjajah Jazirah Arab itu tidak ada dorongan untuk ke sana, karena sumber daya alamnya juga tidak ada. Sumber daya alamnya apa? Gunung dan batu. Apa yang harus dicari? Mungkin sekarang mah ada ya minyak bumi, tapi kan dulu nggak ada teknologi ke sana. Gitu. Jadi itu adalah otoritasnya. Kita langsung loncat ke pemimpin sukunya. Nanti di pekan depan kita akan membahas tentang kejadian Ashabul Fil, orang-orang yang menyerang kota Ka'bah disebut tahun gajah. Masih ingat Raja Abrahah yang menyerang kota Mekah? Ya, itu di Quran surat Al-Fil. Nah, kita di pekan depan insya Allah akan menceritakan tentang tersebut. Nabi Ismail alaihi salam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Nabi Ismail meninggal pada usia 137 tahun. Memang Ibu, umur zaman umat terdahulu itu panjang-panjang, 137 tahun. Bahkan Nabi Ibrahim juga ratusan tahun dan baru punya anak di usia 85 tahunan. Wow, ya. Usia orang zaman dahulu itu panjang-panjang, Ibu. Kemudian kata Rasulullah SAW, usia umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Itu makin ke sini umat-umat Nabi itu, manusia itu makin pendek-pendek usianya. Gitu. Jadi itu sudah ada batasannya, 60 sampai 70 tahun. Maka yang sekarang udah mau menginjak 40, 50, warning gitu ya. Sudah ada alarmnya, bentar lagi masa kadaluarsanya berakhir. Karena tadi kalaupun sampai umurnya sampai 70 tahun. Ada yang umur 75 tahun tapi masih bisa perang, Bu? Ada zaman sekarang 75 tahun masih bisa mengangkat senjata? Nah, nu aya mah terus check up ke rumah sakit ya. Terus check up. Ibu mau panjang umur tapi terus-terusan check up? Gak mau ya, Bu ya. Jadi mending panjang umur, mending pondok umur, Bu. Panjang umur sehat. Panjang umur. Panjang umur, banyak bersyukur biar panjang umur. Kemudian kata Ibu, tadi kemarin kita sudah menjelaskan ke anaknya Nabi Ismail ada berapa kemarin teh? 12 ya. Ada 12. Yang 10 tadi berpencar ke daerah-daerah yang lain, ke daerah Syam, ke daerah Hijaz dan semuanya, kecuali Nabat dan Qaidar. Nabat dan Qaidar. Kecuali Nabat dan Qaidar masih berada di Mekah, masih berada mengurus di Jazirah Arab di Mekah. Kemudian terus turun temurun, akhirnya jatuhlah kepemimpinan mereka ke tangan Jurhum. Kan Nabi Ismail bukan keturunan Jurhum ya, keturunan Nabi Ibrahim. Karena menikah,
Akhirnya dari Qaidar ini lahirlah namanya Mudhah bin Amru al-Jurhumi. Selanjutnya kepemimpinan Mekah ini turun-temurun ke bangsa Jurhum, ke orang-orang Jurhum. Yang kemarin orang Jurhum itu berasal dari negeri mana? Yaman. Dari negeri Yaman. Suatu hari, nah, sini ya. Seiring dengan waktu kita ulang lagi. Dengan demikian kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan sebab ayahnya yang telah membangun Ka'bah. Namun ternyata anak-anak dari Ismail sendiri tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali. Diambil alih sama Jurhum. Kemudian seiring berjalannya waktu, anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan dari segi banyaknya keturunan ataupun keturunannya yang tidak potensial gitunya Bu ya. Karena untuk memimpin itu harus punya potensi memimpin, punya kewibawaan, kecerdasan dan semuanya. Hingga akhirnya keberadaan Jurhum juga bertambah lemah. Ya, yang akhirnya Jurhum ini dikalahkan dengan Bani Khuza'ah. Gitu. Bani Khuza'ah. Jadi setelah itu Bani Khuza'ah itu di luar kota Mekah itu Kabita itu, masih Kabita teh iri, ingin, karena kota Mekah ini sangat banyak orang yang mengunjunginya sampai sekarang Ibu ya. Jadi kalau orang banyak berkunjung ke kota Mekah, ke sebuah kota, berarti sangat potensial secara ekonomi. Ibu kalau buka toko di tempat strategis atau di tempat yang sepi Bu? Strategis ya Bu ya. Makanya sampai sekarang Mekah rame ya Ibu ya, karena pusat tuh orang-orang tuh datang ke Mekah. Karena termasuk doa Nabi Ibrahim tadi kan ya, minta diberkahkan kota Mekah ini, dibanyakan buah-buahan dan sebagainya. Sampai sekarang ada, itu buah dari doa Nabi Ibrahim. Dan panggilan haji, panggilan untuk umroh itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita punya pikiran nggak ada panggilan, belum ada panggilan, kata siapa? Dalilnya ada di Al-Quran. Sudah ada panggilannya mah, sama ketika panggilan sholat. Ada yang bisa berdalih? Datu ayah anu azan dan tidak dipanggil untuk sholat. Gitu. Sebenarnya panggilannya sudah ada, tinggal kita menyahut atau tidak. Jadi Bani Khuza'ah ini ingin sekali menguasai kota Mekah. Akhirnya menyerang kabilah Jurhum dan menguasai kota Mekah. Orang Jurhum ini orang dari luar Mekah, nggak tahu tata tertib, bagaimana cara tata apa sih haji itu ya, cara peribadatan haji, cara talbiyah itu tidak tahu. Tapi mereka melestarikannya karena tadi salah satu sumber cuan Ibu. Sampai akhirnya ketika Bani Jurhum itu tahu mereka akan kalah, mereka mengubur sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu dikubur Ibu. Jangan sampai mereka Bani Khuza'ah ini juga menguasai air Zam-Zam. Jadi selama ratusan tahun Mekah itu tidak ada air. Dari mana airnya? Dari luar daerah. Ada nggak sumur-sumur di padang pasir? Ada Bu. Jadi mereka menggali sendiri sumur-sumurnya di luar kota Mekah, ada airnya.
Tapi kalau bedakan dengan sumur Zam-Zam kan ya, sumur Zam-Zam itu tidak pernah kering. Semakin diambil airnya malah semakin banyak. Coba teteh pakai logika dong. Itu teh keajaiban dan mujizat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nggak kira-kira orang yang minum dari air Zam-Zam di kota Mekah? Pernah nggak habis saat padahal nggak pernah hujan, padahal jarang sekali turun hujan? Kenapa kita tidak merenungi itu? Sama seperti konsep air Zam-Zam itu sama seperti air susu ibu, semakin diambil manfaatnya semakin melimpah, semakin banyak. Maka sumur Zam-Zam adalah air yang barokah. Ditutup tuh sama Bani Jurhum. Akhirnya dipimpin ya tanpa ada air. Sampai suatu ketika teteh ibu siapanya? Di kota Mekah itu ada yang berzina, nauzubillah, di depan Ka'bah, di sekitar pelataran Ka'bah. Nama nate siapa Bu Haji? Isaf dan Nailah ya. Bukan Nailah ya, Nailah. Isaf dan Nailah ini orang dari luar kota Mekah, dari Yaman. Mereka saling suka, ketemuna susah karena beda kabilah. Akhirnya janjian di Mekah ketika perjalanan mau haji, berbuat keji di depan Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Apakah memungkinkan ibu? Dulu ya mungkin saja. Dulu mah patung juga ada ya, semuanya ada. Hingga akhirnya dikutuklah menjadi batu karena melanggar kota haram. Oleh orang-orang Bani Jurhum disimpan ini sebagai peringatan. Yang satu di Bukit Safa, yang satu di Bukit Marwah. Isaf dan Nailah ini. Sampai akhirnya ada dari suku Huza'ah ini ratusan tahun berlalu, dari Bani Huza'ah ini lahirlah seorang pemimpin namanya Amr bin Lu'ay. Diingat-ingat namanya siapa? Amr bin Lu'ay. Dia seorang tokoh kota Mekah dari Bani Khuza'ah, bukan Bani Jurhum ya, tadi dari Bani Khuza'ah. Amr bin Lu'ay ini tidak tahu kan tradisi dan cerita kota Mekah ini, karena bukan dari orang Jurhum, dia orang luar yang datang menjajah kota Mekah tadi. Amr bin Lu'ay ini dia itu datang ke bumi Syam, melihat orang di Syam. Di Syam agamanya apa Bu? Nasrani kan tadi ya. Orang Nasrani menyembah apa Bu? Menyembah patung. Patung masa Bu? Nabi Isa nya. Terus nanti Bunda Maria gitu. Terus Omar bin Lu'ay ini bertanya, itu apa? Itu adalah perwakilan dari Tuhan-Tuhan kami. Kalau kami ingin meminta sesuatu, kami mintanya kepada patung tersebut, sehingga Tuhan kami mengabulkannya. Kepikiran sama Amr bin Lu'ay, oh iya, di Mekah tidak ada air cenah. Bolehkah saya membeli patungnya? Oh boleh. Dibawalah patung itu ke kota Mekah, dibikinlah, dibawa patung yang besar, dikasih namanya Hubal. Dikasih nama, patungnya bernama Hubal, disimpan di gerbang kota Mekah. Akhirnya sejak daripada itu Amr bin Lu'ay ini membawa berhala pertama ke kota Mekah, yang pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih ada, tidak ada berhala, kata ibu. Jadi akhirnya ada kesyirikan pertama. Kan namanya juga sosok ya, namanya juga pemerintah.
Kan mau nggak mau kudu diturutan ya. Hei wahai apa sih penduduk Mekah, di kita tuh kan nggak ada air. Mulai saat ini agar Tuhan mengabulkan, agar Allah, mereka tahu itu ada Allah, agar Allah mengabulkan permintaan kita, kita mintanya kepada patung terlebih dahulu. Kemudian diproduksilah patung-patung itu di kota Mekah, sehingga banyak sekali patung di kota Mekah dan dijual ibu, jadi sumber ekonomi lagi. Ada orang-orang yang berangkat haji ke Mekah, ditawarkanlah tadi batu-batu dari Mekah, ini yang barokah. Nah, ini kalau meminta di perjalanan, canak we batu dari Mekah, ada yang ukuran kecil, ada ukuran besar, makin besar makin mahal. Jadi jualan tuh dari berhala itu. Bahkan tadi berhala Isaf dan Nailah malah disembah ibu. Bukankah itu tadi kutuk ya? Malah disembah karena tadi si Amr bin Lu'ay ini nggak tahu itu kejadiannya seperti apa. Padahal itu adalah dua orang yang sedang berzina. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kebijakan yang keduanya, kebijakan dari Amr bin Lu'ay ini ibu. Tadi yang pertama adalah kalau kita mau beribadah kepada Allah lewat perantara. Tadi kan ya kebijakan yang pertama, jadi harus lewat dulu patung. Kebijakan yang keduanya, kalau kita safar, kita harus bawa batu dari Mekah atau bawa patung ukuran traveling menurutnya berhala travel, berhala pocket traveling, atau kita membawa batu dari Mekah dan pahat sendiri di jalan agar perjalanan kita selamat. Cina ibu, masuk akal nggak bu? Makanya kalau nggak pakai ilmu ya, jadi tauhid itu salah satu yang masuk akal, yang lain mah nggak masuk akal. Sampai kata Umar bin Khattab, karena kebodohanku lah zaman dulu, aku sedang mau safar sebenarnya, kata Umar bin Khattab, ketika itu aku lupa membawa batu dari Mekah. Takut sial di perjalanan. Akhirnya aku ingat aku membawa kurma dan roti dari Mekah. Aku buat sendiri Tuhanku. Ada yang jadi kepala, nah gitunya badana. Kemudian aku sembah. Namun di perjalanan aku lapar, kata Umar. Aku sangat lapar. Karena nggak ada makanan, aku makan sendiri Tuhanku. Cek Umar, sungguh bodoh sekali. Iya, memang orang-orang bodoh. Terjadi nggak sesuatu gara-gara memakan roti dan itu? Kan biasanya mah ayam petir kayak atau apa ya? Nggak ada. Jadi patung itu tidak membawa mudarat sama sekali, juga tidak ngasih manfaat sama sekali. Itu hanya benda mati saja. Kemudian kebijakan yang ketiga dari Amr bin Lu'ay itu apa? Karena sangat-sangat sekali hubud dunyanya ya, dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak perempuan karena dianggap perempuan itu tidak berguna, tidak bisa dibawa kerja, menyusahkan, tidak bisa jadi kuli panggul mungkin ya, tidak bisa ikut berdagang mungkin, tidak bisa juga ikut berperang. Jadi perempuan ini nggak ada gunanya. Sampai-sampai ketika sebuah keluarga mereka melahirkan anak perempuan, muka mereka merah padam, sampai-sampai dikuburnya hidup. Dan ini juga cerita tentang Umar bin Khattab, betapa kebodohan dan kejahiliahan orang-orang zaman dulu, tete ibu. Berarti Islam ini datang untuk rahmatan lil alamin tadi, menyempurnakan akhlak. Kan nggak ada akhlak ya, patung disembah, anak perempuan tiba-tiba dibunuh. Itu dari mana asalnya? Dari jahil tadi, dari bodoh tadi, dari nggak tahu tadi.
Sampai katanya saya melahirkan anak perempuan. Anak saya tuh lahir anak perempuan. Ini kata kisah Umar bin Khattab. Waktu itu istriku tidak memberitahuku kalau anaknya tuh perempuan. Didandani seperti laki-laki. Didandani seperti laki-laki, ibunya kumaha di pemparan. Kalau mau ke kamar mandi teh nggak pernah ku bapakna, ku ibuna terus. Sampai suatu saat saya ke padang pasir main gitunya sama ayahna. Anaknya tuh pengen ke kamar mandi, pengen pup, pengen pipis. Pas dibuka, dia sadar bahwa anaknya perempuan. Apa yang dilakukan? Dikubur hidup-hidup saat itu juga. Dan ketika saya mengingat itu, saya membenci diri saya sendiri. Gara-gara tadi malu kalau punya keturunan, anaknya perempuan hungkul, sampai Nabi Muhammad juga diejek kan, gara-gara punya anak perempuan. Berarti kita teh harusnya bangga, ibu. Justru kita mah sekarang sebaliknya, perempuan mah gampang nyari kerja, babari diterima kerja. Nah, sana perempuan sekarang Allah lewat Islam, perempuan dinaikkan derajatnya, ibu. Bahkan surga itu berada di telapak kaki ibunya 3 kali disebutkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu membalikan posisi perempuan. Masa kita menghinakan lagi ya? Gitu kata ibu. Kemudian baru berapa tadi kebijakannya? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah merubah talbiyah. Merubah talbiyah dan menerapkan kebijakan kalau mau umroh, kalau mau ihram itu harus kainnya dari kota Mekah, tidak boleh dari luar kota Mekah. Kalau pakai kain ihram dari luar kota Mekah, maka tawafnya harus telanjang. Na'udzubillahi min dzalik. Tawafnya harus telanjang. Kalau nggak kebeli nih baju ihramnya, sekarang aja sabaraha ibu anu merek Giovanni itunya di Mekah nutiis itu hampir 2 jutaan. Kebayang nggak ibu, kita harga pop mie wae di tempat wisata bisa jadi 2 kali lipat, apalagi ini kain ihram. Maka banyak sekali orang-orang yang nggak mampu untuk membeli kain ihram di kota Mekah. Akhirnya di Ka'bah itu, di Baitullah itu, di rumah Allah itu banyak sekali perbuatan-perbuatan keji, banyak sekali orang-orang telanjang. Itu pemandangan yang biasa tetehnya. Subhanallah, panas ereng-erengan, kan Arab panasnya, telanjang gimana coba. Kemudian talbiyahnya juga dirubah, ditambahkan. Karena kalau kita mah labaik Allahumma labaik, itu kan ya. Apa bu? Coba. Labaikalah innal wa'nin lakawalmu. Nah, kalau talbiyah zaman dulu itu ada ujungnya. Kalau zaman jahiliyah ada ujungnya. Labaik Allahumma Rabbil Uzza, atas sekutu-sekutu yang menjadi sekutumu. Nah, jadi ada perantara-perantaranya gitu. Gitu kata ibu. Itulah kebijakan-kebijakan yang siapa? Amr bin Lu'ay ciptakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah berisra dan mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha dan ditunjukkan surga dan neraka. Kata Rasulullah, aku melihat perut seluruh isi perutnya Amr bin Lu'ay itu terburai keluar. Giginya sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamna. Coba ibu, kumaha roba. Ternyata
Itu dosanya. Karena dia yang membawa patung berhala pertama kali ke kota Mekah dan diturutan selama beberapa generasi. Jadi ada yang namanya dosa jariyah. Dari itulah ada juga yang namanya dosa jariyah. Jadi kalau kita menunjukkan sebuah kesalahan dan kesalahan itu jadi turun temurun, maka setiap orang yang melakukan kesalahan kita menanggungnya. Nauzubillah min dzalik. Selain dari pahala jariyah juga ada dosa jariyah. Begitu ya Tata Ibu ya. Sampai saat ini bisa difahami atau nu mana itu masih kena mudeng atau belum mudeng nih? Nu penting ceritanya dulu. Jam berapa Ibu teh? Masih belum paham? Yang mana? Semuanya. Allahu Akbar, berikan ini setengah jam deh ya tuh. Jurhum kalah oleh Bani Khuza'ah. Ketika Bani Jurhum kalah, Bani Jurhum menutup sumur Zamzam. Waktu berlalu dari bangsa atau Bani Khuza'ah muncullah seorang pemimpin namanya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay melakukan perjalanan ke bumi Syam, menemukan orang-orang di sana menyembah berhala. Akhirnya berhala pertama dibawa ke kota Mekah dan menciptakan atau menerapkan kebijakan 4 tadi. Empatnya apa aja? Nah, gitu ya. Kalau beribadah kepada Allah harus pakai perantara. Tadi pakai patung. Kemudian kalau safar itu harus bawa batu dari Mekah dan dipahat seperti patung. Terus nanti membunuh anak perempuan. Lanjut, merubah kalimat talbiyah, dan kalau bertalbiyah harus kalau berihram harus kainnya dari kota. Itulah kebijakan yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay. Faham sampai sini? Ceritanya sampai segitu dulu. Paham ya? Lalu gimana nasibnya Amr bin Lu'ay ini? Nantikan kisahnya pada episode selanjutnya karena habis. Lalu bagaimana kisahnya Amr bin Lu'ay ini dan kenapa pemimpin Mekah nanti yang jadi pemimpinnya adalah Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi. Ini ada kisahnya yang panjang lagi. Jadi peralihan terus kekuasaan. Gitu Tata Ibu ya. Sekarang keluarkan kertasnya. Biar bisa mengingat mereka. Karena kisahnya sangat panjang. Belum ke Nabi nama belum lahir. Ini Nabi belum lahir. Ini masih ratusan tahun sebelum Nabi lahir.